Trump mengambil alih pantai Iran setelah Selat Hormuz menjadi wilayah Amerika Serikat di peta militer baru Teluk Persia. Serangan Amerika Serikat menghantam 24 lokasi yang telah dikonfirmasi di seluruh Iran. Targetnya bervariasi, mulai dari pelabuhan di pesisir hingga fasilitas nuklir dan militer di pedalaman negara itu. Peta tersebut menunjukkan bahwa ini bukan serangan terbatas. Skala yang begitu luas mengubah sifat konflik ini. Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan memberlakukan kembali blokade terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran, mengambil alih perlindungan Selat Hormuz, dan mengenakan biaya 20 atas kargo yang melewati jalur yang dijamin oleh Amerika. Jadi kita akan menghantam mereka dengan keras, menjaga selat itu dan mungkin mengelolanya. Kita akan menjadi penjaga selat itu. Mungkin kita akan menyebutnya malaikat pelindung selat itu. Perintah militer mencakup kapal-kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan, terminal minyak, dan wilayah pesisir Iran. Sementara kapal-kapal dari negara lain dapat melewati koridor tersebut asalkan mematuhi blokade. Trump menempatkan jalur tersebut di bawah deklarasi kendali operasional yang secara langsung memengaruhi perdagangan, minyak, dan kemampuan Angkatan Laut Teheran. Pada saat yang sama, Komando Pusat memperluas serangan terhadap radar, pertahanan udara, rudal, drone, kapal, dan pusat-pusat militer yang tersebar di sepanjang pesisir Iran. Tekanan itu tak lagi sekadar retorika, tetapi kini hadir di laut dengan blokade, pengawalan, serangan presisi, dan kapal drone yang digunakan dalam pertempuran untuk pertama kalinya. Teheran menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima kekuatan asing yang mengendalikan jalur yang melintas di depan pantainya. Apa yang ingin dikendalikan oleh Trump? Mengapa minyak Iran menjadi target utama? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka dengan atau tanpa izin dari Iran. Keputusan tersebut memberlakukan kembali blokade terhadap lalu lintas yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, namun tetap mengizinkan kapal netral dan muatan kemanusiaan untuk lewat setelah pemeriksaan. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa kami sudah punya kesepakatan. Itu sudah disepakati. Lalu mereka yang melanggarnya. Mereka selalu melanggar. Kita sudah pernah membuat 10 kesepakatan dengan orang-orang ini. Jadi mari kita serang mereka dengan kekuatan. Dan mari kita pertahankan selat itu. Dan mungkin kita akan mengelolanya. Kita akan menjadi penjaga selat itu. Mungkin mereka akan menyebutnya malaikat pelindung. Kita pantas mendapatkan pengembalian dana ketika kita melakukannya. Komando Pusat menginformasikan bahwa operasi dimulai pada hari Selasa, 14 Juli pukul 20.20 waktu universal, yang setara dengan pukul 17.17 waktu Brasilia. Kapal-kapal yang tidak mematuhi dapat dicegat. Dan pasukan Amerika telah memperingatkan bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan perintah tersebut. Skala serangan menunjukkan bagaimana Washington bermaksud mempertahankan kendali ini. Pada akhir pekan, pasukan Amerika menyerang puluhan target di berbagai lokasi di Iran dengan amunisi presisi. Dalam gelombang lain yang diumumkan oleh Komando Pusat sendiri, sekitar 140 target militer telah diserang. Ini menjelaskan mengapa konsentrasi ledakan terbesar muncul di dekat garis pantai. Trump berusaha menarik dari Iran aset pengintai, senjata, dan kapal yang digunakan untuk mengancam lalu lintas di selat tersebut. Bandar Abbas menjadi salah satu pusat serangan karena di sana terdapat pangkalan Angkatan Laut Iran yang penting di depan Selat Hormuz. Juga tercatat di Kachin, Abadan, dan wilayah lain di selatan serta barat daya Iran. KASM memiliki posisi strategis di jalur pelayaran, sementara Bandar Abbas memiliki pelabuhan, fasilitas militer, dan struktur yang digunakan oleh Angkatan Laut serta Garda Revolusi. Dengan menyerang titik-titik ini, Amerika Serikat secara langsung menekan kemampuan Teheran untuk meluncurkan rudal ke arah kapal, mengoperasikan drone, mengawasi laut, dan menjaga kapal-kapal tetap dekat dengan pantai. Berita terbarunya adalah 3 kapal tak berawak Corsair menyerang fasilitas pemeliharaan Angkatan Laut dan kapal selam di pangkalan Angkatan Laut Teheran. Menurut Komando Pusat, ini adalah pertama kalinya pasukan Amerika menggunakan kapal drone dalam pertempuran. Gambar-gambar yang dirilis menunjukkan sistem tersebut mendekati dermaga sebelum ledakan terjadi. Perintah Amerika mencakup seluruh garis pantai Iran, termasuk terminal minyak, dan berusaha menjauhkan perdagangan internasional dari operasi Angkatan Laut. Iran, termasuk penarikan 20, adalah bagian paling berani dari keputusan tersebut.
Trump ingin negara-negara yang menggunakan jalur tersebut membayar perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dengan alasan bahwa Washington tidak seharusnya terus menanggung biaya militer sendirian. Dan kita harus diganti rugi untuk itu. Ketika kita melakukannya, kita akan diganti rugi. Karena negara-negara lain sangat kaya, mereka ada di pihak kita. Dan kita tidak bisa diharapkan melakukan itu secara gratis. Berbeda dengan yang terjadi selama bertahun-tahun. Anda tahu, kita telah melindungi selat itu selama lebih dari 50 tahun. Dan kita tidak pernah dibayar untuk itu. Mereka mendapatkan semua uangnya. Dan Amerika Serikat justru sendirian. Kalian tahu? Tidak. Mereka tidak mau. Itu luar biasa. Ya, kita tidak pernah mendapatkannya. Kita melindungi itu secara gratis. Sekarang kita akan terus melindungi dan mendapatkan banyak uang dari itu. Tapi kita hanya ingin diganti rugi karena melakukan semua itu, karena menempatkan orang-orang kita dalam bahaya. Kita tidak membahayakan siapapun, kita justru menyelamatkan orang-orang. Ingat, mereka sudah membunuh 52.000 pengunjuk rasa sampai sekarang. Presiden memperkenalkan dirinya sebagai penjaga Selat Hormuz dan mengatakan bahwa pungutan itu akan digunakan untuk mengganti biaya keamanan. Mekanisme pembayarannya masih belum dijelaskan dan juru bicara Komando Pusat belum mengonfirmasi apakah militer akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana tersebut. Organisasi Maritim Internasional menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk memberlakukan pungutan wajib hanya karena melintasi selat internasional. Iran bereaksi. Mereka bertindak dengan marah karena langkah tersebut mengurangi kebebasan mereka untuk menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran akan tetap menjadi penjaga selat tersebut. Sementara Komando Militer Iran menolak peran apapun dari Amerika Serikat dalam pengelolaan jalur tersebut. Garda Revolusi menanggapi dengan serangan terhadap fasilitas Amerika dan sekutunya di Bahrain, Kuwait, Yordania, dan Oman. Bahrain melaporkan bahwa mereka telah mencegat rudal dan drone Iran. Reaksi ini menunjukkan bahwa blokade tersebut tidak akan hanya menjadi adu pernyataan. Rute tersebut sudah menjadi pusat militer dan ekonomi dari perang ini. Yudum Putih juga mengumumkan bahwa Omran Agili yang disebut sebagai Kepala Komunikasi Operasi Khusus di Provinsi Khuzestan, Iran, tewas setelah rudal Amerika menghantam Bandara Avaz. Informasi tersebut diumumkan oleh juru bicara Caroline Levitt. Meskipun hingga Senin ini belum ada konfirmasi independen yang luas. Avaz terletak di barat daya Iran, dekat salah satu wilayah minyak utama negara itu, dan bandara tersebut memiliki nilai strategis untuk pergerakan militer dan logistik. Sikap keras Trump muncul setelah adanya peringatan intelijen tentang kemungkinan rencana Iran untuk membunuhnya. Saat kembali dari sebuah pertemuan di Turki, Presiden tidak menggunakan pesawat kepresidenan baru untuk sebagian perjalanan dan naik ke Air Force One yang lama. Laporan menyatakan bahwa pergantian tersebut direkomendasikan sebagai tindakan pencegahan keamanan. Perintah baru mulai diuji pada hari Selasa. Komando Pusat harus memeriksa kapal, memisahkan muatan kemanusiaan, mengawal kapal netral, dan mencegah akses ke pelabuhan Iran tanpa sepenuhnya menghentikan perdagangan dunia. Teheran mungkin akan mencoba menantang penghalang ini dengan serangan baru terhadap pasukan Amerika di wilayah tersebut. Setiap kapal yang terkait dengan Iran yang mencoba melintasi wilayah tersebut akan menunjukkan apakah pernyataan Trump hanya akan menjadi ancaman politik atau menjadi aturan militer baru yang diberlakukan di lepas pantai Iran. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen. Fokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.